Halo sahabat YouTuber, apa kabar? Semoga semua, apapun agamanya, pria ataupun wanita, tua ataupun muda, semuanya dilimpahi dengan keberkahan dan kebaikan. Amin. Terima kasih sudah klik video ini, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, salam kenal dan jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Kali ini kita masih tidak membahas tentang kriminal berdarah ya. Kita membahas tentang wanita asal Kediri, orang yang sekelas dengan Dimas Kanjeng dalam kepintarannya menipu. Sebab korbannya adalah orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi. Kalau Dimas Kanjeng buka praktek di Probolinggo, maka Luna lebih keren. Dia buka praktek di Hong Kong dan di Amerika, serta di Prancis. Jadi korban-korbannya adalah para bule-bule yang kaya raya. Cara nipunya pun berbeda. Bila Dimas Kanjeng menyasar orang-orang kaya yang ingin nambah kaya secara nggak masuk akal, sedangkan Luna menyasar orang-orang kaya yang berhati dermawan dan sangat suka beramal. Lalu bagaimana kisahnya? Namanya Azura Luna, sama-sama Luna tapi nggak ada hubungannya dengan Luna Maya, apalagi Luna Lucinta. Dia lahir di Kediri dan dari Procot sampai SMA itu benar-benar nyata di Kediri. Selulus SMA dia kuliah di Cambridge University dan aneka universitas kenamaan di Inggris dan di Amerika, hingga dia meraih banyak sekali gelar-gelar. Jadi dari cara jalan, cara ngomong, cara pakai baju, bahkan cara makan, semua menunjukkan kalau dia orang berkelas dan beruang. Itu adalah hal yang wajar sebab pergaulannya memang top jet-jet sejak kecil. Salah satu faktor yang membuat Azura terlihat kaya adalah bahwa dia tinggal di salah satu rumah yang sangat mewah di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Tiap kali Luna di Jakarta, dia tinggal di apartemen termewah Ritz-Carlton, serta sering bikin pesta-pesta makan-makan dan undangannya khusus nyonya-nyonya yang kaya raya. Jelas hanya orang tajir melintir yang bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi menurut pengakuannya, ibunya adalah pengacara yang membantu Bill Clinton jadi presiden, dan ayahnya yang sudah meninggal juga meninggalkan warisan sebesar 430 miliar kepadanya. Luna pun dikenal mudah berkamuflase di kalangan atas dengan cara menghadiri acara-acara yang didatangi kalangan orang-orang kaya. Di acara itulah Azura mengumbar kisah bahwa dia merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia, hingga korbannya pada percaya. Di umur 22 tahun, Luna hidup bareng di Bali dengan seorang pria pengusaha asal Inggris. Gak lama kemudian mereka pun pindah ke Hong Kong sebab pria asal Inggris itu membuka bisnis di sana dan mereka pun menikah di Hong Kong. Tapi pernikahan mereka nggak langgeng karena mereka bercerai dan sang suami pun pulang ke Inggris. Luna dapat pembagian harta yang cukup banyak dari sang mantan. Dengan uang itu Luna membiayai hidupnya yang serba glamor. Selain itu Luna juga berbisnis tas dan perhiasan mewah. Korban penipuan Luna yang paling nyesek adalah seorang pria bule yang bernama Jason. Kan mereka bertemu dan berkenalan saat sama-sama nginep di Hotel Four Seasons, sebuah hotel mewah di Hong Kong. Dalam perkenalannya itu, Luna dengan luwes ngomong sama Jason kalau dia adalah 10 besar orang terkaya di Indonesia. Kemana-mana selalu naik jet pribadi seperti Syahrini. Ibunya adalah pengacara hebat di Amerika yang menangani Bill Clinton menjadi presiden. Ayahnya sudah tewas dan meninggalkan warisan sebesar 430 miliar kepadanya. Luna juga mengaku kalau dia punya passive income atau uang jajan 2,5 miliar setiap bulan. Kepada Jason, Luna bercerita bahwa dia sering sekali nginep di Hotel Four Seasons sebab dia adalah pemilik 10% saham di hotel mewah tersebut. Luna juga punya saham di beberapa hotel mewah di Hong Kong. Luna juga jadi donatur tetap sebuah yayasan amal. Saat Jason melanjutkan perjalanan bisnisnya ke Beijing, Luna selalu chat dan telepon penuh perhatian kepadanya. Mulailah Jason ini tersandung cinta. Jason yang sangat menyukai kuda sangat antusias saat Luna memamerkan fotonya bersama kuda. Luna mengaku kuda itu adalah milik keluarganya. Jason ini benar-benar nggak tahu ya teman-teman, bahwa kalau di Indonesia itu cukup dengan uang 15 juta sudah bisa beli kuda. Jason juga nggak tahu kalau kusir delman sak keluarga bebas berfoto dengan kuda kapanpun dan dengan gaya apapun yang dia mau.
Sepulang dari Beijing, Jason ini mampir ke Hong Kong untuk nemuin Luna. Di kesempatan itu, Jason tertarik untuk ikut bisnis dengan Luna dan menyetor uang sebesar 3 miliar rupiah. Luna juga nipu teman baiknya yang bernama Dian. Suami Dian dan mantan suami Luna ini kan sesama pembisnis hotel. Mereka akrab. Luna sering pinjam lukisan yang pada akhirnya 4 biji lukisan itu enggak dibalikin. Luna juga dituduh tidak membayar tagihan sewa apartemen mewah yang dia tempati selama beberapa bulan sebesar 860 juta. Luna juga belum melunasi sebagian gaji ART-nya yang asli Indonesia sebesar 130 juta rupiah. Luna juga dilaporkan menjual barang branded KW pada teman-temannya. Bahkan para korban Luna ini membuat grup WhatsApp untuk saling berbagi cerita. Salah seorang dari korban ada yang mengaku bertemu dan memaki-maki Luna di tempat umum. Karena Luna sudah terkenal dan sulit untuk nyari korban baru, Luna pun membuka kantor di negara lain. Luna pindah ke Prancis. Di Prancis, Luna juga tinggal di rumah yang super mewah, beraksi dengan modus yang sama. Jadi sosialita kaya raya yang mencari teman untuk buka bisnis bersama dan jualan barang-barang branded untuk amal. Tapi ternyata di Prancis pun kasusnya sama seperti di Hong Kong, yaitu menyewa apartemen tanpa membayar. Kemudian Luna pun pindah ke Amerika, tepatnya di New York. Di sana dia melakukan hal yang sama, nyewa hunian super elit full kemewahan. Dengan keluasannya, dia mudah bergaul dengan kalangan cacat, lalu menawarkan tas-tas Hermes koleksinya. Seorang wanita bernama Sophia, warga Los Angeles, Amerika Serikat, adalah salah satu korbannya. Pada tahun 2018, dia membeli beberapa tas Hermes milik Azura senilai 1,2 miliar. Azura berkata uang itu akan dipakai untuk amal, tapi ketika Sophia mengecek keasliannya di toko, ternyata tas-tas tersebut itu palsu. Akhirnya Luna dilaporkan ke polisi. Luna ditangkap di kediamannya yang super mewah di perumahan elit kota Los Angeles. Tapi nggak sampai sehari, Luna sudah melenggang pulang bebas. Sebab dia menyewa pengacara top dan alasannya dia tidak tahu kalau 2 tas itu adalah palsu. Sebab dia juga membeli dari orang lain. Tapi seiring dengan namanya yang makin terkenal, akhirnya banyak korban-korban lain yang berani melapor kepada pihak berwajib. Azura Luna pun menjadi buronan Interpol 3 negara. Dan dari semua yang sudah jadi korban, Luna berhasil mengeruk uang senilai 7,4 miliar rupiah dari aksi tipu-tipunya. Belum termasuk sewa tempat elit yang bayarnya kurang. Luna seolah menghilang dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang. Setelah ditelusuri, Azura Luna ternyata bernama asli Enjang Widipalupi. Lahir di Kediri tanggal 27 Oktober 1978. Kedua orang tuanya masih ada dan hidup di sana dengan sangat sederhana. Dan ternyata cerita-cerita tentang warisan 430 miliar, ibunya yang pengacara dan kemewahan, serta pendidikan dan segalanya adalah ngibul alias nipu untuk menggait para calon korban. Di Jakarta, alamat yang dipakai sesuai di KTP adalah alamat rumah orang lain yang juga nyaris jadi korban penipuannya. Bahkan di Jakarta, Luna yang nyewa apartemen mewah juga sering ngadain pesta-pesta dan ngundang-undang nyonya-nyonya besar serta sosialita betulan untuk makan-makan mewah di rumahnya. Setelah dekat, langsung deh diajak aneka kerjasama bisnis, tas dan berlian yang tentu saja ujung-ujungnya uang mereka raib. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu toh perbedaan cara nipu antara Dimas Kanjeng dan Luna. Dimas Kanjeng pura-pura sakti mandraguna bisa bertelur uang dan emas, mencari orang-orang kaya yang ingin nambah kaya dengan menggandakan uang. Sedangkan Azura Luna pura-pura jadi pembisnis sukses serta bangsawan kaya raya yang suka beramal, menyasar orang-orang tajir yang baik hati. Tapi ujung-ujungnya ya sama, nipu kalangan berduit dan melek pendidikan. Bedanya, Dimas Kanjeng buka praktek di Probolinggo saja, sedangkan Azura Luna sudah go internasional. Kalau Dimas Kanjeng diangkut di kepolisian Probolinggo Jawa Timur, kalau Azura Luna jadi buronan kepolisian 3 negara, yaitu Hong Kong, Prancis, dan Amerika. Nah sahabat-sahabat, ingat-ingat ya, nggak semua yang terlihat baik adalah hal baik. Kita patut waspada dan jangan sampai ketipu oleh bahkan mereka. Sekian dulu kisah nyata kali ini. Untuk lebih detailnya silakan googling dengan kata kunci Azura Luna atau Enjang Widipalupi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.